masalah percabulan juga, masalah tamak juga. Semua yang dalam hati kita itu sangat tergantung dengan kita. Maka itu mengapa Tuhan benci pada orang munafik. Dia bisa mengasihi orang berdosa, Alkitab berkata begitu. Tapi pada orang munafik, dia betul-betul enek, saudara. Mengapa? Karena antara hati dan perbuatannya itu tidak sama. Jadi kalau orang itu jahat, jahatlah sekalian, tunjukkan di depan orang. Jangan pura-pura. Maka itu orang fasik, lagi sekali saya katakan, adalah orang yang sikap hatinya itu jahat, bukan kelakuan. Saya percaya saudara aja nggak suka kumpul orang kayak begitu, apalagi Tuhan. Benar nggak, saudara? Saudara lebih milih kumpul orang yang terang-terangan jahat, ya jahat sudah, kalian tahu, daripada pura-pura baik tapi kelakuannya jahat atau hatinya jahat. Betul? Kita nggak akan suka dalam hal itu. Nah, inilah kunci dari semua berkat Tuhan. Mazmur 73 ayat 1. Kalau ada di antara kita sudah sekian bulan, sekian tahun rindu, sampai berkata, aku heran kalau dengar orang itu saksi, aku kesana dengar kesaksian, Tuhan kok bisa baik pada orang-orang itu? Kenapa dia nggak bisa baik kepada aku? Kalau ada orang yang di sini pada hari ini, jujurlah, pasti saudara nggak baik di hadapan Tuhan. Sudah, Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya, dengan ketegasan, sesungguhnya, jadi nggak main-main. Tuhan itu baik bagi mereka yang bagaimana? Tulus hatinya. Tuhan itu baik bagi mereka yang bersih hati. Garis bawahi, di Alkitab saudara belum ada tanda hal ini. Kalau kita balik ayat ini, maka berbunyi, sesungguhnya Tuhan tidak bisa baik kepada orang yang pura-pura. Tuhan tidak pernah berbuat baik kepada orang yang hatinya itu kotor. Saudara, orang yang lapar itu bisa menyembunyikan rasa laparnya. Waktu perutnya mau bunyi, dia ngomong kencang, orang nggak dengar. Bisa toh menyembunyikan sehingga orang nggak tahu kok dia lagi lapar. Apa saja dalam hidup ini kita bisa buat dengan kepura-puraan. Nah, justru itu yang membuat Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa atas kita. Saudara, satu-satunya hal yang kita bisa rahasiakan satu saja, yaitu isi hati kita. Isi hati kita ini satu-satunya bagian dalam hidup kita yang tidak akan ada orang lain bisa tahu. Pikiran kita bisa ditebak oleh orang. Waktu orang itu berbicara sesuatu, kita bisa meraba, kita bisa mengira-ngira jalan pikirannya. Pernah ngalami itu? Orang yang ngomong ini, aku tahu tujuannya begitu. Tapi hati orang tidak ada satupun yang bisa tahu. Yang bisa tahu isi hati orang itu cuma orang itu dengan Tuhan. Tidak ada orang lain bisa tahu isi hati orang lain. Tidak ada. Jadi kita bisa merahasiakan sesuatu dalam hidup ini, tetapi Tuhan yang tetap akan tahu, karena Dia Maha Tahu. Tapi kemahatauan Tuhan pun jadi terbatas ketika kita sengaja menutupinya dan kita tidak mau terbuka atau nggak mau jujur dalam hidup. Saya percaya kita semua pernah punya pengalaman. Ada orang yang pembawaannya istilah Jawa ceplas-ceplos, tahu kata itu? Pokoknya ngomong itu nggak pakai mikir, dia nggak mikir orang lain. Kalau dia ngomong itu, orang itu bisa malu, dia nggak peduli, ngomong aja terbuka. Saudara perhatikan kalau ada orang seperti itu,
orang itu pasti mudah diajak bergaul dan dia pasti mudah bergaul. Betul tidak? Kenapa? Karena orang itu ceplas-ceplos, istilahnya ya sudah apa adanya, dia ngomong saja. Maka itu orang yang pendiam itu susah bergaul. Bukan karena dia nggak bisa ngomong, karena dia banyak menutupi kelemahannya dan dia takut orang lain tahu. Dan di dalam ilmu jiwa ini bisa dipelajari. Orang yang latar belakang masa kecilnya terlalu dilindungi sehingga dia tidak boleh tulus atau jujur di depan orang, latar belakang keluarga beda-beda, maka akan mendidik seorang anak itu jadi tertutup karena dilarang. Orang tuanya terlalu protek, terlalu melindungi. Dalam pengalaman, mengapa anak-anak yang tinggal di asrama beda dengan anak-anak yang tinggal dengan orang tua? Beda sekali. Anak-anak yang tinggal di asrama itu jauh lebih mudah bergaul dengan siapa saja daripada anak yang dibesarkan oleh orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya itu orang tua yang terlalu protek, yang terlalu melindungi. Gak ada kebebasan penuh dalam hidup anak-anak yang terlalu ketat penjagaan orang tuanya. Jadi orang yang terlalu banyak menutupi kelemahannya, takut orang lain tahu. Orang yang terlalu protek menjaga dirinya begitu rupa, orang itu pasti sulit bergaul. Itu pasti. Jadi orang yang ceplos-ceplos biasanya hidupnya itu lebih ringan. Perhatikan saja. Orang yang hidupnya apa adanya, kalau dia itu jadi bagian marketing paling hebat. Untuk pemasaran dia luar biasa. Karena orangnya begitu. Orang pendiam jangan suruh jadi marketing, bangkrut perusahaan itu. Jadi semua itu tergantung bagaimana sikap hati kita. Maka itu siapa sampai hari ini yang hidupnya terlalu banyak rahasia karena takut orang tahu. Saudara, kelihatan sekali dalam cara hidupnya dia nggak bisa bebas. Jangan lagi keluar rumah, keluar kamar aja mikir, apalagi keluar rumah. Kalau orang yang gampang terbuka, nggak peduli. Walaupun bedak baru separuh dia berani keluar. Misalnya belum selesai, oh ya ada, itu orang pakai jawab, yang luar biasa. Karena nggak ada satu pun yang perlu dia takutkan dalam hidup. Dan orang kayak gitu itu, lihat saja ciri yang lain. Karena saya suka memperhatikan orang, tidurnya itu gampangnya luar biasa. Pernah ketemu nggak orang kayak begitu itu? Kalau tidur, waduh sudahlah. Kok sudah ngantuk betul, lagi ngomong duduk bisa tidur dia. Tapi orang yang tertutup, untuk duduk aja dia mikir. Orang lihat aku dari sebelah mana ya? Oh, coba enak putar lagi. Kok ada sana enak lagi? Nah, orang itu tuh kalau boleh sembunyi di bawah meja, itu aman buat dia. Karena orang kayak begitu tuh nggak mau dilihatin orang. Dia rasa salah. Begitu ada orang ngeliatin dia itu sudah pusing. Nah, orang kayak begitu itu paling suka lihat cermin, saudara. Dikit-dikit lihat cermin. Oh, betul, nggak apa-apa. Kenapa dia takut? Dia cermin, oh nggak apa-apa. Karena dia rasa nggak aman. Kalau saudara pernah dengar istilah orang cuek, tahu ya kata cuek itu? Nggak peduli. Kalau ada orang lain, ya rambutnya berdiri satu helai aja, dia sudah pusing. Kenapa nggak tidur rambut ini? Kenapa rambutnya? Cuma satu aja berdiri, wah sudah panik dia. Tapi orang yang hidupnya itu hatinya nggak takut dengan apapun juga, mau berdiri mau tidur apa terserah, pokoknya aku begini sudah. Dan orang itu akan hidupnya lebih rileks. Ada juga orang yang lain jerawatnya 6 nggak pusing, 1 baru keluar merah dikit sudah paniknya luar biasa.